Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini nanti menjadi barokah buat kehidupan kita. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Pak. Silakan. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dalam hati masing-masing supaya mendapatkan keberkahan untuk diri masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Sebelum pembelajaran, Bapak cek kehadiran dulu ya. Agung. Hadir, Pak. Dania. Hadir. Sawan. Hadir. Hadir semua ya? Selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, mari kita untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Seperti yang telah disepakati minggu kemarin, hari ini kita akan, sebelum pembelajaran hari ini kita akan menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung. Untuk itu, silakan berdiri. Silakan. Baik, selanjutnya kemarin kita sudah mempelajari tentang ilmu pengaruh negatif dan positif impact terhadap negara Indonesia. Nah, untuk kali ini sesuai yang saya informasikan minggu kemarin, kita akan belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, manfaat dari pembelajaran tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu, yang pertama, kalian sebagai warga negara akan mengetahui mana hak-hak yang harus Anda dapatkan dari negara. Terus, manfaat yang selanjutnya, Anda akan mengetahui bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus Anda lakukan sebagai warga negara. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, nah, ini kompetensi dasarnya, ya. Kompetensi dasarnya yaitu Anda menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Anda mampu menunjukkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik. Yang kedua, mampu menjelaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan baik. Dan yang ketiga, Anda mampu mengklasifikasikan mana yang kasus pelanggaran hak dan mana pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya dengan benar. Yang keempat, mampu menganalisis tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber, tentunya dengan rasa penuh tanggung jawab dengan materi-materi yang relevan dengan pembelajaran hari ini. Ini tujuan kita untuk belajar hari ini. Nah, tentunya kalian dalam pembelajaran ini harus penuh semangat yang tinggi. Kenapa? Karena ini akan menyangkut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan mengetahui mana hak kita sebagai warga negara dan mana
kewajiban kita sebagai warga negara. Sehingga kalau hak dan kewajiban itu sudah seimbang, maka kehidupan kita akan tentram, aman, nyaman, karena tidak ada hak yang dilanggar dan tidak ada kewajiban yang tidak diingkari. Oke, sebelum ke pembelajaran nanti, silakan sekarang saya sajikan dulu sebuah video. Silakan kalian amati tentang apa yang dibahas dalam video tersebut, ya. Negara memiliki hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang. Namun tidak jarang terjadi pelanggaran hak dan pemberitaan kewajiban yang dilakukan warga negara. Ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi sehingga membuat hak negatif. Hal ini bukan hanya dilakukan warga negara, namun dalam beberapa kasus bisa juga dilakukan pemerintah. Hal negatif yang terjadi adanya sikap intoleran dan bersama yang bisa menimbulkan perpecahan. Sekarang kita cari tahu faktor apa saja yang membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sikap intoleran. Di Indonesia, kita perlu bersikap toleransi pada semua orang tanpa memandang status atau suku. Jika warga negara memiliki Baik, sudah selesai kan videonya? Oke, sekarang dari video tersebut apa yang kalian pahami tentang apa? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Oke, bagus. Tangan dulu. Jadi pada intinya bahwa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini masih banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia. Nah sekarang nanti Bapak akan kalian bikin menjadi beberapa kelompok kecil untuk memecahkan suatu permasalahan mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nanti tugasnya saya share di grup sesuai dengan kelompoknya, ya, tentang kasus apa nanti yang kalian analisis dan harus dipecahkan, ya. Nanti saya kasih LKPD yang harus dikerjakan oleh tiap kelompok masing-masing. Di sana nanti ada beberapa pertanyaan untuk Anda pecahkan masalahnya. Misalkan nanti kelompok A misalkan menganalisis kasus apa, terjadi di mana, kenapa bisa terjadi, terus solusinya bagaimana agar pelanggaran atau pengingkaran kewajiban ini tidak dilakukan lagi oleh warga negara Indonesia. Bisa dipahami? Silakan sekarang kalau Anda sudah paham, bikin menjadi 5 kelompok. Bisa dipahami? Oke, silakan. Dia saja yang dekat aja ini. Dia tinggal balik kanan. Kalau dia disuruhnya, lagi bikin kelompok. Real. Jadi kesini berarti ya. Ini saya balik kelasnya saja. Oke, baik, teman-teman.
Untuk tema kasusnya saya share di grup WA ya, sesuai dengan grupnya di grup kelas, sesuai nanti saya kirim temanya, nanti per kelompok ada temanya, kasusnya silakan Anda cari masing-masing. Boleh berita ya, boleh video. Nanti kamu amati permasalahannya apa dan bagaimana cara solusinya agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali. Yaitu tentunya tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sudah ada ya? Itu di grup? Sudah? Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini yang KPD-nya Bapak bagikan ya. Nanti kalian isi sesuai petunjuk di sini. Ini kelompok saya ya. Ini kelompoknya. Ini untuk kelompok. Ini kelompok A. Dan ini untuk kelompok. Jangan lupa identitasnya dan juga kasus permasalahan yang ininya ditulis di sana bersama jawaban-jawaban yang harus Anda berikan di sana. Ya, bisa dipahami? Silakan cari informasinya sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Kalau mau buku dari buku, kalau memang tidak mencukupi dari buku, boleh kalian cari di internet. Ya. Setelah membaca berita tersebut, apa yang terjadi dari kasusnya apa ya? Terus yang kedua, ini siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Hingga kapan kasus ini terjadi? Jadi yang keempat, di mana kasus terjadi di Indonesia atau di kampung sendiri? Yang kelima, dengan melihat permasalahan tersebut, kenapa masih bisa terjadi di negara Indonesia? Yang dijelas langsung, solusinya bagaimana?
masing-masing tiap kelompok. Karena ini berhubungan dari 5 kelompok, saya minta berurutan saja lah ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 hari ini kita presentasi. Dan nanti tugas kelompok yang lain kalau memang ada yang ditanyakan atau misalkan ada tambahan, boleh mengajukan pertanyaan ataupun sampaikan. Tapi kalau memang sudah dapat dipahami ataupun tidak ada rasa penasaran lagi untuk ditanyakan, maka itu nggak apa-apa, nggak usah ditanyakan lagi kalau sudah paham. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, mangga untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang kasus pelanggaran hak korban terhadap salah tangkap. Yang pertama, setelah membaca berita tersebut, apa yang terjadi? Pada permasalahan ini, yang terjadi yaitu tentang kasus korban salah tangkap yang dibui, yaitu Toibi yang cuma dapat diganti rugi sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu pihak kepolisian dan saudara Muhammad Toibi yang sempat menjadi korban salah tangkap dan dibui alias dipenjara selama 225 hari atau 7,5 bulan. Yang ketiga, kapan kasus tersebut terjadi? Kasus ini terjadi pada tahun 2021. Yang keempat, di manakah kasus itu terjadi? Kasus ini terjadi di negara Indonesia, tepatnya di Banjar Air Anakan, Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Jambrana, Bali. Yang kelima, dengan melihat permasalahan tersebut, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Peristiwa salah tangkap terbilang sering terjadi di Indonesia karena disebabkan kurang profesionalnya para aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan. Peristiwa salah tangkap ini bisa terjadi karena adanya pelanggaran hak yang dilakukan selama proses pemeriksaan di peradilan pidana. Yang keenam, bagaimana solusinya menurut kelompok kalian agar proses penegakan hukum berjalan secara optimal di negara Indonesia dan hal tersebut tidak terjadi lagi? Menurut kelompok kami, solusinya itu pimpinan lembaga penegak hukum, utamanya Kapolri dan Jaksa Agung, membuat peraturan bagi bawahannya yang melakukan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Kapolri dan Jaksa Agung seharusnya menetapkan sanksi bagi bawahannya jika dalam melaksanakan kewenangan subjektifnya menangkap orang lalu menahannya, namun kemudian divonis bebas murni ataupun lepas dari hukuman oleh hakim dengan putusan yang sudah berkekuatan tetap. Kalau sudah seperti itu, menurut kelompok kami, proses penegakan hukum akan berjalan secara optimal di negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok 1 alhamdulillah sudah beres tampil presentasinya dan cukup bagus sekali materinya. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya Pak, Oke, bagaimana? sepertinya tidak Pak, sudah mengerti. Oh iya, bagus. Saya rasa memang sudah jelas tadi dari mulai pelanggarannya, di mana dilakukannya, terus siapa pelakunya, kenapa bisa terjadi, dan terus juga sudah dipaparkan oleh kelompok 1 dan sangat bagus sekali, mantap sekali. Oke, alhamdulillah untuk presentasi kelompok 3 sudah beres dan selanjutnya kita lanjutkan presentasi ke kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari video kelompok kami. Setelah mengamati video tersebut tentang apa yang terjadi, setelah kami mengamati video tersebut yang terjadi yaitu pengingkaran kewajiban warga negara dalam tata tertib berlalu lintas. Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Warga masyarakat Indonesia yang melanggar aturan lalu lintas. Kapan kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut terjadi pada saat masyarakat melakukan perjalanan menggunakan kendaraan motor di jalan raya.
Di manakah kasus itu terjadi? Kasus ini terjadi di negara Indonesia, tepatnya di Jalan Raya Kota Tasikmalaya. Dengan melihat permasalahan tersebut, kenapa masih ada orang yang melanggar tata tertib berlalu lintas? Menurut kelompok kami, faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas terjadi yaitu minimnya pengetahuan soal aturan berlalu lintas, marka jalan, hingga rambu-rambu yang ada. Menurut kelompok kami, solusinya yaitu yang pertama, upaya yang paling efektif adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas dan bahaya dari pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas akan memberikan efek jera dan menimbulkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya mengikuti aturan lalu lintas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengemudi melalui pelatihan, uji kelayanan, dan sertifikasi akan membantu meningkatkan kesadaran pengemudi akan pentingnya mengikuti aturan lalu lintas, serta memperbaiki keterampilan mengemudi dan kemampuan reaksi pada situasi lalu lintas yang berbeda. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak, sudah paham ya? Oke. Jadi yang dibahas oleh kelompok 4 itu permasalahan mengenai pelanggaran tata tertib lalu lintas. Memang ini sangat sering sekali dilakukan oleh kita juga ya. Misalkan di sekolah harusnya Anda menggunakan helm kalau mengendarai motor, ini tidak ya. Ada yang masih belum menggunakan helm. Nah, seharusnya itu menggunakan helm demi keselamatan kita sebagai ya warga negara. Sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas itu untuk menyelamatkan warga negaranya. Nah, sedangkan warga negaranya masih mengingkari kewajibannya. Nah. Oke, selanjutnya kelompok 5. Baik, alhamdulillah untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah selesai presentasinya dan pembelajaran kita ini alhamdulillah sudah beres. Ya, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulannya adalah pelanggaran hak merupakan tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain dan pengingkaran kewajiban merupakan perilaku yang menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Oke, bagus sekali. Terus. Baik, jadi kesimpulannya anak-anak dari pembelajaran ini bahwa kita sebagai manusia itu atau sebagai warga negara itu punya hak dan juga punya kewajiban. Dan perlu kalian ingat, sebesar apapun atau sekecil apapun kalau bukan hak kita, jangan berupaya untuk mengambilnya. Ya, sekecil apapun kalau bukan hak kita jangan mengambilnya. Tapi ingat, sebaliknya, sekecil apapun kewajiban kita, maka itu laksanakanlah. Sekecil apapun ya. Kalau tadi sekecil apapun hak, kalau bukan hak kita, maka jangan kalian ambil. Karena itu bukan hak kita. Sekecil apapun itu kewajiban kita, itu maka laksanakan. Karena itu adalah kewajiban kita. Pada dasarnya dalam pembelajaran ini, yaitu Anda bisa mengaplikasikan mana yang menjadi hak Anda, mana yang menjadi kewajiban Anda sebagai warga negara. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda setelah belajar dengan saya kali ini? Alhamdulillah, belajar menyenangkan sehingga saya bisa menyerap materi dan pembelajarannya dengan baik. Semoga saya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, harus bisa ya mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini harus bisa, karena ini hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kampus dulu, silakan. Baik anak-anak, karena pembelajaran sudah beres,
ini tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan pembelajaran untuk minggu depan kalian pahami di rumah, yaitu tentang persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan Anda boleh baca di buku paket yang telah dibagikan, dan juga atau Anda mau cari di YouTube atau misalkan di berita-berita yang lain tentang persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kali ini pembelajarannya sudah selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya, karena sudah selesai, Bapak ucapkan sekian saja. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.